Assalamualaikum sob, terima kasih yang udah nonton di part pertama perjalanan gua menuju Flores. Bagi yang belum nonton part pertama, bisa cek link di atas. Ini gua start pagi dari kota Solo menuju pelabuhan Surabaya. Di dalam perjalanan gua kali ini sebenarnya gua udah menentukan di mana titik-titik gua akan berhenti atau rest. Jadi rute gua kali ini dari kota Solo gua akan mengarah ke arah Sragen. Selanjutnya dari Sragen naik ke atas, lanjut ke daerah Bojonegoro, Ngawi, naik lagi ke atas ke Bojonegoro, terus Lamongan. Nah, di dalam perjalanan gua di Lamongan ini ada beberapa kendala dan ada cerita menarik lah dalam perjalanan gua ke Flores. Jadi nanti di Lamongan akan ada cerita seru, tunggu aja. Dari Lamongan terus gua lanjut ke arah pelabuhan Surabaya. Cuman di map ini gue gambarin nggak lewat pelabuhan Surabaya, tapi gue mampir ke tempat temen gue yang ngebantu gue selama perjalanan gue ke Flores. Bisa lihat map di sebelah kiri gue itu, gue di jalan Maospati kalau nggak salah. Ini daerah Sragen. Ini kurang lebih mungkin ada 15 kilo kali ya. Ini jalannya lurus, jalannya juga bagus, enak banget buat speedingan. Jadi ya kita gaspol aja nih waktu itu. Cuman ya mungkin standarnya motor ADV itu ya mentoknya cuma di speed segini kali ya. Jadi ya enak aja sih sebenarnya, menikmati cuaca pagi sambil speedingan di daerah Solo. Ini sampai Ngawi kalau nggak salah. Jalan itu kayak gini, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga, jadi enak lah buat speedingan pagi-pagi. Mungkin di sini yang punya motor ADV mungkin mau share gitu ya, bisa tulis di kolom komentar. Sebenarnya top speed motor standar ADV itu berapa sih? Ini kondisi motor gua standar dengan cuma upgrade kirian aja, maksimalnya di itu 111, 112 itu udah limit motor ini lah. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah ngelewatin jalan ini atau yang tinggal di jalan sini bisa ngerasain gimana nikmatnya jalan pagi-pagi di jalan Maospati ini, Sragen. Wah, ini tuh gimana ya, dari gua tuh punya sesuatu pengalaman yang beda gitu. Jalannya, udaranya, waduh, enak buat speedingan sih sebenarnya, tinggal nyali aja gitu ya. Cuman motor ini kecepatannya dibatasi dengan segitu gitu ya, jadi ya enjoy banget sih waktu itu. Pengen banget balik lagi ke sini sambil menikmati syahdunya musik mungkin ya.
akhirnya gua sampailah di tempat perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Gua lupa ini tepatnya di mana, mungkin masih jalan yang sama di daerah Ngawi. Nah di sini tuh pencapaian gua luar biasa bahwa kalau gua udah touring sejauh ini. Nah ini perasaan gua waktu itu melewati perbatasan ini. Ini pertama kali dalam seumur hidup gue merasakan perjalanan sejauh ini. Kalau ingat di video part pertama gua, situ gua ngelewatin Subang juga kabut. Di sini lebih gokil sih, kabutnya lebih tebal, lebih sejuk, lebih dingin. Perasaannya tuh ya karena pertama kali gua ngerasain ini, jadi seru banget, serius. Ini gimana ya, rasanya tuh kayak sesuatu hal yang nggak pernah gua lewatin gitu. Jadi ya ini kabutnya sih benar-benar tebal ya. Jadi pengalaman gua pertama kali sih ngeliat kayak gini tuh, jadi kayak orang norak lah ya. Mungkin seru aja, jadi seru banget lah pokoknya. Nih makin tebal. Nah itu di sebelah kiri itu lagi ada matahari terbit tuh aja nggak tembus gitu. Ini kita udah mau masuk hutan kali ya, jadi kabutnya tuh waktu itu benar-benar tebal sampai dimana gua mau coba bersihin kamera gua ini biar lebih jelas. Nah di sebelah kanan gua nih posisinya waktu itu ini adalah Gontor. Ini Gontor tapi yang putrinya nih, waduh besar banget ya ini sekolahan Gontornya ini. Jadi gue udah tahu sekolah ini tuh terkenal banget gitu ya, cuman gue baru kali ini gue bisa lihat langsung sekolah ini kenapa terkenal ya, sehebat itu, sebesar itu. Jadi ya kenapa banyak orang yang pengen sekolah di Gontor. Nah di sini gue udah masuk wilayah perhutani namanya Banjarjo. Ini gue lihat di Google Maps, ini jalannya tuh rata, sedikit menanjak dan nikung. Jalanan lumayan rame ya saat itu, padahal ini hari Minggu. Jadi antara pengen menikmati alam sama harus fokus sama jalan, itu lumayan bingung juga sih. Tapi ya segini aja, jalannya santai, 80, 100, 80, 100, nikmati perjalanan, gas terus pokoknya, mantap. Oh iya, gue nggak tahu apakah ini anak-anak touring pada lewat rute ini atau lewat jalur yang satunya lagi tuh. Kalau ini jalur ke arah atas, ke arah Bojonegoro. Kalau yang satunya lagi tuh lewat Madiun. Nah apakah jalur ini yang biasa dilewatin sama anak-anak touring? Ini sih pertimbangannya Google Maps gitu ya, lebih cepat lewat sini dibandingkan lewat Madiun. Jadi ya harusnya ini sih menjadi rekomendasi buat touring sih kalau gua lihat sih. Tapi nggak tahu kalau jalur Madiun seperti apa lagi pemandangannya. Nah ini kayaknya gue udah masuk daerah Kota Ngawi. Di sini ada petunjuk jalan kalau gua lurus ke Kota Ngawi atau lewat Surabaya. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu ini lewat jembatan mana. Ini benar-benar gue lewatin Google Map. Ini kayaknya jalan tembus. Itu jalannya, jembatannya kecil banget, nggak akan mungkin truk atau bis lewat itu gitu. Nah ini udah di daerah
ngelewatin Ngawi ya. Ini lebih seru lagi sih. Jalanannya tuh bener-bener mulus banget. Ini tuh enak banget buat orang-orang yang suka speedingan, apalagi cornering. Waduh, ini enak banget sih. Jalannya lebar lagi, jadi ya tinggal ngikutin nyali kita aja seberapa berani ngerebah. Waduh, asik banget, asik. Gue mau review sedikit buat motor ADV gue ini. Nah, si motor ADV gue ini pakai tipe yang ABS. Nah, pertama karakter shock breaker belakangnya. Shock breaker belakangnya ini juara sih menurut gue. Dia masih bisa nahan beban gue sama box belakang gue itu tuh stabil gitu. Jadi dia walaupun karakter jalannya bergelombang, dia tuh masih bisa nahan si shock breakernya. Cuman si shock breaker depannya ADV ini masih ada bunyi jeduk gitu ya kalau misalnya gua mencet rem terlalu dalam gitu. Tapi tetap masih enak kok buat dibawa speedingan sambil cornering. Yang kedua, untuk karakter ban ADV ini menurut gua pas banget buat karakter jalan aspal yang gak terlalu halus, yang masih ada kasarnya. Ini tuh ngegrip banget. Yang tadinya gua pikir bakal licin, ternyata buat cornering kayak gini enak banget. Nah, di sini tuh gua ketemu bis, sempat kaget. Gua ngerem agak dalam sambil ngerebahin badan gue. Itu tuh masih nyaman lah gitu ya, masih dapat gitu. Nah, itu kembali semuanya antara lo dan motor lo yang bisa ngerasain seberapa besar lo bisa membawa kendaraan lo. Mungkin sedikit tips buat dari gue untuk jalan kayak gini. Kadang tuh gua ngeliat map untuk mempersiapkan seberapa jauh tikungan yang akan lo yang lewatin gitu ya. Kira-kira ini belokannya akan tajam gitu. Itu pasti gua akan mengurangi speed gua lebih dari awal. Ya, itu sangat membantu banget buat speeding sambil cornering seperti ini. Oh iya, di daerah Ngawi gue sempet cari sarapan, nemu pecel letok Mbah Jan. Yang touring lewat sini recommended sih tempat ini buat makan. Ya, di sini gue baru melewati jembatan Jetak. Kalau lihat dari Google Maps, ini simpangan Jetak Bojonegoro. Kurang lebih 3 jam perjalanan dari Solo sampai di tempat ini. Nah, di sini gue sempat bingung sebenarnya, sempat heboh lah. Gue ngeliat ada tugu di depan gue ini. Kayaknya gue udah masuk daerah kotanya Bojonegoro. Nah, kalau lihat dari petunjuk arah tadi tuh ke kiri sebenarnya Lamongan, tapi si maps nunjukin ke tempat yang lurus tadi. Nah, ini di Bundaran Sumbang. Kalau lihat map itu namanya Bundaran Sumbang di daerah Bojonegoro. Dan ini hari libur jadi nggak macet. Ya, tugu tadi tempat meninggalkan kota Bojonegoro. Kita lanjut lagi, ini menuju Lamongan selanjutnya. Ini lumayan, hari ini udah mulai cukup panas cuacanya. Ini kalau nggak salah masuk ke wilayah Badak kalau dari Google Maps ya, tapi gua nggak tahu itu di mana. Nah, gua ngerekam aja tempat-tempat yang memang gua pikir penting, simpangan, terus ada yang unik-unik lah atau yang sesuatu, jadi gue tinggal record. Nah, di sini tuh ketemulah handmade warga lokal. Nah, di sini lumayan
sepanjang perjalanan. Waktu itu kalau nggak salah lihat map itu ini udah masuk daerah Lamongan, cuman lupa tepatnya di mana. Nah ini kontur jalannya waktu itu cor-coran ya, aspal cor-coran, jadi dia lumayan bumpy lah waktu itu, tapi di sini masih bagus. Nah ini sebenarnya sekalian ngetes si Lexi ini seberapa kencang lah gitu ya, dengan muatan yang lumayan berat, sama kelasnya sama lah 150 cc, tapi ya oke lah, asik sih. Nah si NMAX ini kayaknya juga kepancing gitu, kita gas pol-polan gitu. Nah kalau dilihat di sini tarikan si ADV ini memang udah mulai dari tengah ke atas itu agak lemot ya, jadi si kirian gua ini memang kayaknya cuma dari tengah ke atas, cuman dari sini nah ini kelihatan banget gua udah lari 100 tapi berat gitu buat ngejar. Nah ini kembali semuanya ke nyalinya masing-masing ya, tapi napasnya dia si ADV ini setelah gue ganti kirian tuh masih ada aja terus gitu, jadi masih bisa ngejar pelan-pelan gitu ya. Itu sih kalau gue lihat secara performanya kirian yang gue upgrade. Nah gue juga nggak tahu apakah si NMAX ini juga udah kirian atau standaran, tapi yang jelas si Lexi ini yang gue pakai ini dia memang buat ngejarnya udah lumayan susah gitu ya, lumayan butuh effort lah buat nempel ataupun ngejar gitu. Tapi di sini emang betot-betotannya terasa sih, gas main gas gitu. Nah ini kita sama-sama full gas, kejar-kejaran, coba nyuri-nyuri angin, pokoknya gue di belakangnya dia. Nah di angka udah mulai di angka 100 gue udah bisa pelan-pelan buat ngejar gitu. Nah lagi enak speedingan gitu ya, lagi pas lah ya momennya gitu. Tahu-taunya di belakang bunyi gubrak, ternyata top box gua patah. Untuk bracket gue ini gue pakai GBOO yang versi 3 sama top box merek set TR48. Selama perjalanan sih sampai di Surabaya ini mungkin gue yang salah pasang bracketnya, jadi dia nggak kurang kuat gitu buat nahan ke di bodinya, sehingga beban yang dipegang itu jadi goyang-goyang. Nah itu banyak kemungkinan sih. Dari kepanikan gue ini akhirnya gue dibantu sama teman-teman Hai Lamongan. Makasih Om Mahmud, Om Renaldi, Cak Gi, dan Om Jod tentunya yang udah nganterin sampai Surabaya buat bantu backup box gua yang patah. Di Surabaya akhirnya gue dibantu sama Om DJ Arif yang sudah bantu banyak banget dari awal sampai boxnya patah, akhirnya sampai dipinjemin box ADV yang tadinya gue mengira gue bakal nggak lanjut Tour Flores ini. Berkat saran beliaulah akhirnya top box gue dikasih bracket baru yang udah dimodif, sama side boxnya juga dipinjemin sama Om Anca. Terima kasih kalian berdua, kalian the best. Makasih Om. Dari kejadian pagi tadi, yang rencana awal gua harusnya naik kapal feri dari Surabaya sampai Lombok, akhirnya gua rubah rute gua full lewat darat dari Surabaya ke Bali, Lombok, dan nanti finishnya di Bima. Sepanjang perjalanan gua ini gua lewati dari Surabaya sampai Pelabuhan Ketapang itu malam. Kalau nggak salah waktu itu di Pelabuhan Ketapang jam 3 pagi. Nah ini posisi saat ini kalau nggak salah waktu itu
gua sudah di daerah Probolinggo. Nah dari Probolinggo lanjut Situbondo nanti pelabuhannya Pelabuhan Ketapang. Nah dari Situbondo ke Pelabuhan Ketapang itu ada nama daerah Alas Baluran. Nah ini teman-teman Surabaya udah ngingetin kalau di daerah itu kalau bisa jangan sendiri, cari konvoyan truk atau bis. Nah dari di Bali ini gua Pelabuhan Gilimanuk sampai ke Pelabuhan Padangbai itu subuhan, sampai di Padangbai kalau nggak salah jam 8-9an itu gue udah sampai Padangbai, dan itu posisinya ngantuknya pol. Nah dari Padangbai sampai ke Lembar itu kurang lebih 6 jam naik ferinya. Terus gue lanjut tempat makan siang nanti di daerah Lombok sini, di kotanya Mataram, terus nyebrang lagi di Sumbawa Besar, full sampai finishnya di Bima itu jam 3 pagi. Oke, ini share dikit buat teman-teman, mungkin gue belum punya pengalaman yang banyak ya. Jadi waktu riding malam itu fokus gue itu yang penting selamat ya, yang penting jalan sesuai target yang gue capai lah. Kan kalau lewat ferry sampai di Lombok itu kurang lebih 20 jam. Sementara kan gue dari pagi sampai malam itu ada trouble ya, masalah box gue ini. Jadi gue udah takut merubah jadwal gue, jadi gue tetap lanjut untuk riding malam. Sebenarnya sih ini nggak disaranin ya, kalau kita udah capek ya kita rest gitu. Tapi gue mikirnya gue bakal bisa ngeres pas di ferry gitu ya, saat gue nyebrang itu, dan nanti di Pelabuhan Ketapang sama di Pelabuhan Padangbai ke Lembar. Nah itu lumayan lama, jadi gue pikir ya gue maksimalin sekuat gue, baru gue istirahat full nanti di kapal. Nah ini yang gue bilang tadi, ini udah masuk daerah Alas Baluran. Ini jalanannya gelap banget ya. Kalau dilihat motor gue pakai lampu standarnya itu nggak mampu menerangi jalan secara maksimal gitu. Ini udah di daerah Alas Baluran. Gue sengaja ngebelakangin truk gitu ya, sama di belakang depan gue bis, gue ngejaga speed gua gitu ya untuk bisa konvoyan. Tapi ya itu bis kadang-kadang suka gemes, jadi kadang-kadang gua disalip bis gitu. Nah ini kondisinya waktu itu di Alas Baluran hujan lagi, dan panik aja nih waktu itu kondisi gua gitu, karena ya ada rasa takut gitu ya, padahal ini udah jam 1:30 gitu. Tapi alhamdulillah aman-aman aja sama perjalanan, nggak seperti apa yang gua takutin. Gitu tuh. Nah ini gua udah di Pelabuhan Gilimanuk. Waktu itu gua baru bangun dan tiba-tiba suruh turun. Kurang lebih perjalanan gua dari Gilimanuk sampai ke Pelabuhan Padangbai itu 3 jaman. Ini ngantuk banget sih waktu itu, jadi gua nggak sempat ngerekam apa-apa. Cuma ada sisa-sisa video ini di Pelabuhan Padangbai. Saat itu lagi mau masuk kapal ferinya. Nah di sini gua bisa istirahat panjang gitu ya, karena perjalanannya kurang lebih 5-6 jam. Ya, turun dari Pelabuhan Lembar, gua dihajar sama hujan gede banget. Di sini gue sempetin untuk ganti pakai jas hujan. Oh ya, selama perjalanan gua dari Pelabuhan Padangbai sampai Lembar, gua istirahat pol-polan pokoknya. Gua emang udah langsung tidur, sempat mandi dulu, bersih-bersih di kapal.
itu buat badan gue seger lagi gitu. Lumayan 5 jam selama perjalanan itu ngebantu banget buat ngembaliin stamina gue gitu. Apalagi dengan suasana di kota Lombok, dan motor gue ini dan guanya udah nyampe di kota Lombok lewat darat. Itu capaian buat diri gue sendiri luar biasa sih. Jadi semangatnya tuh kembali lagi gitu. Lanjut, tujuan gue ini makan siang di restoran Irama 3. Ini makanan wow. Nih, lihat aja gambarnya, buset. Ini enak banget. Wajib sih kalau ke Lombok mampir ke restoran ini, yakin. Nah, dari restoran itu kurang lebih gua 1,5 jam kali ya, sambil ditemani sama merdunya hujan syahdu bener. Jadi males sih sebenarnya, pengen stay di Lombok. Cuman karena tujuan gua finishnya di Kelimutu, jadi gue pasti nanti akan explore di Lombok lagi. Tungguin aja nanti di episode-episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kalau berkenan. Ini biar ngedit videonya nggak semakin lama dan semangat terus gitu. Nah, ini sepanjang perjalanan dari Lembar ke Pototano, gua ditemani langit yang abu-abu. Jadi nggak merasakan panas saat itu di daerah Lombok. Kalau boleh ngebandingin antara aspalnya Jawa, Bali sama Lombok, Lombok ini menurut gua oke ya, karena mungkin bekas pagelarannya F1 jadi bagus gitu ya. Gue juga nggak tahu sebelumnya. Mungkin ada teman-teman Lombok yang nonton video gue ini bisa komentar ya. Ini menurut gue aspalnya keren sih, halus gitu ya. Kalaupun dia berlobang itu dari jauh udah dikasih tanda, dan sistemnya bukan ditambal tapi dia dikeruk dulu gitu. Itu sih buat kontur aspal di daerah Lombok ini gitu. Oh iya, kalau dilihat di gambar windshield ini mengganggu ya. Tapi kalau di jalan, dipakai buat jalan, ini tuh ngebantu kita buat ngindarin dari percikan cipratan motor nih kayak di depan gitu ya. Itu sangat ngebantu sih. Pengen sih kalau ngelihat modifikasi teman-teman ADV pada dirubah gitu ya, jadi yang lebih pendek. Cuman kalau buat touring kayak gini sepertinya nggak cocok gitu. Tapi tergantung seleranya teman-teman sih. Ini tujuan akhir gua adalah di Pelabuhan Kayangan. Setelah makan siang tadi gua langsung cus lanjut ke Pelabuhan Kayangan. Nah, nanti dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Pototano itu kurang lebih 2 jam perjalanan. Nah, waktu itu kapal ferinya 2 jam kalau nggak salah, setiap 2 jam dia baru jalan gitu. Gua ngejar sore biar bisa nyebrang gitu ya. Jadi nyampe di Sumbawa Besar itu udah masih sore lah gitu, nggak malam gitu. Karena target gua perjalanan ini adalah finishnya di Bima. Jadi gas terus karena masih semangat habis makan siang. Ya semangatnya mengalahkan segalanya gitu. Pengen tahu enaknya touring ya begini nih. Bisa lihat ya, masjid-masjid di daerah Lombok ini tuh gede-gede banget gitu. Ini luar biasa sih buat masyarakat Lombok. Dimana-mana masjidnya tuh megah dan mewah gitu. Itu sih sedikit apa ya yang terlintas di dalam perjalanan gua dari sepanjang di Lombok ini. Nah, ini masuk di daerah pertigaan ke Gunung Rinjani atau ke arah Sembalun. Nah, ini kalau lurus kita ke arah Sembalun, tapi ke kanan kita ke Pelabuhan Kayangan.
Ini kurang lebih pusat kotanya kali ya. Di sini tuh ada money changer, ada pasar gitu-gitulah pokoknya buat perlengkapan selama di Sembalun. Nah, ini nanti ada di episode selanjutnya gua mampir ke daerah Sembalun. Ini kita baru ngelewatin tempat jalannya aja gitu, karena nanti arah balikan, jadi pasti gua kembali ke jalan ini lagi gitu. Nah ini pertama kali gua ketemu macet gitu ya. Bukan macet sih sebenarnya, ini ada acara di gang nanti sebelah kiri, itu padat gitu ya. Jadi ya suasana yang baru aja gitu, padat di jalan raya, orang pengen tahu gitu, jadi pada macet lah. Ini gua udah deket banget sama pelabuhan Kayangan gitu. Di sini tuh kalau macet bingung gitu ya, mau klakson, mau ngasih tahu gitu ya. Ini kalau klakson gede banget lagi, jadi kikuk sendiri gitu. Jadi ya udah ngikutin suasana di sana aja gitu. Kalau di tempat gua mungkin udah gua klakson kali ya, ini kayak gini-gini. Tapi ya kembali sih, setiap daerah itu punya apa ya, punya mannernya sendiri, punya tata krama gitu lah. Jadi kita ngikutin aja suasana di sana gimana gitu. Di sini tuh tertib banget sama lalu lintas, bukan peralatan ya. Maksudnya kalau lampu merah ya bener-bener berhenti. Beda sama di tempat gua di Jawa lah, di Jakarta gitu. Kadang terobos ya, termasuk gua juga gitu. Di sini ya orangnya ini sih ramah. Alhamdulillah sampai juga di pelabuhan Kayangan. Di sini kelihatan banget Gunung Rinjaninya. Bener nggak ya itu Gunung Rinjani? Nah di kapal gue nih sebelah-sebelahan sama truk ayam. Dimana kalau gue mau masuk kapal tuh ya ninggalin barang-barang harus safety, jadi ya. Nah di dalam kapal feri ini biasanya gue ngecas GoPro, ngecas handphone dan lain-lain. Tapi nggak tahu kenapa pas perjalanan ini gue ketiduran dan gue nggak ngecas sama sekali. Jadi GoPro gue nggak ada baterai. Jadi sepanjang perjalanan gue dari Pototano sampai di Bima itu gue nggak ada stok gambarnya. Tapi nanti di video selanjutnya itu ada gambarnya kok. Jadi yang ada cuma stok gambar gue di pelabuhan Pototano sama di Pelang udah nyampe di daerah Utan. Cuma itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen. Utamanya komen biar gue semakin semangat buat ngedit videonya. Sampai ketemu di episode ketiga.